Kekacauan kecil. Kakak, kenapa di sini terus sih? Udah hampir 1 minggu kakak di apartemen terus. Tanya Sila dengan kesal saat tiba-tiba masuk di apartemen Pipi. Pipi tersenyum canggung. Maaf Sila, aku hanya ingin di dalam apartemen saja. Apa hubungan kakak dengan Pak Ariel? Baik-baik saja? Tanya Sila berjalan ke arah dapur. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Sil? Tanya Pipi berteriak. Iya, aku tidak akan bertanya, Kak. Sahut Sila terkakak di dapur tanpa tahu wajah Pipi sudah merona di sofa. 1 minggu lagi ada acara wisuda aku, Kak. Aku tidak mau tahu kakak harus datang. Sila membawa 2 gelas botol minuman dan satu lagi disodorkan ke Pipi. Pipi menerimanya sambil tersenyum. Baiklah, aku akan datang. Sila tersenyum manis. Kenapa kakak tidak datang ke perusahaan Fox Group, Kak? Tanya Sila penasaran. Kenapa emangnya? Tanya Pipi balik. Kak, banyak wanita-wanita karir datang ke sana dengan embel-embel menawarkan kerjasama mereka secara terang-terangan menggoda Pak Ariel. Gerutu Sila dengan kesal hingga Pipi menoleh ke Sila. Pipi yang tadinya mau minum tidak jadi kembali menutup botol minumannya. Dari mana kamu tahu, Sil? Tanya Pipi. Putri, dia itu sekretaris meja tamu CEO dan dialah yang memberitahuku. Jawab Sila. Apa mereka cantik-cantik? Tanya Pipi penasaran. Cantik? Pertanyaan macam apa itu? Mereka malah menor-menor seperti tante-tante. Jawab Sila dengan kesal. Pipi tersenyum saja, ia tidak berani mengklaim Ariel adalah miliknya walaupun mereka telah melakukan hubungan badan, tapi tetap saja Pipi merasa minder jika dibandingkan dengan wanita-wanita yang mendekati pria sempurnanya itu. Ayo kita ke sana, Kak. Aku juga mau ke sana dengan Om Rapan. Ajak Sila. Ngapain? Tanya Pipi. Mau tanya tentang produk Paramastri yang sebelumnya diteliti oleh Fox Group saat Om Rapan jadi CEO di sana. Karena aku udah bilang sama kakak kalau Om Rapan mau buka perusahaan kecantikan yang namanya Mrs. Paramastri. Jawab Sila. Iya, Pipi menggaruk kepalanya yang tak gatal. Siang hari Sila berjalan memasuki gedung perusahaan Fox Group dengan Pipi. Sementara Parel di belakang mereka bersama Ijal terlihat begitu akrab. Kapan kamu menikah dengan Sila? Tanya Ijal merangkul Parel seperti teman. Sila masih muda, dia berumur 21 tahun, kau pikir dia mau menikah muda? Parel menjawab dengan nada datar. Kalau begitu aku yakin Ariel akan menikah lebih cepat. Kekeh Ijal. Kau tahu sesuatu? Tanya Parel memicing curiga. Aku dengar dari Tante Jessie kalau Tuan Ariel pernah bilang akan menikah dalam waktu 2 minggu. Saat itu, sekarang 1 minggu sudah berlalu artinya 1 minggu lagi dia akan menikah. Jelas Ijal merasa yang paling tahu. Parel beralih menatap punggung Pipi. Apa ada sesuatu yang aku lewatkan? Batin Parel. Kenapa kau menatap manajer galak itu? Apa kau benar-benar berselingkuh seperti yang dikatakan media waktu itu? Celutuk Ijal. Parel menyentil kening Ijal hingga pria itu melepaskan rangkulannya sambil mengelus keningnya. Jahat sekali, gumam Ijal. Dia itu milik Ariel. Jawab Parel melirik Pipi hingga mata Ijal membulat sempurna. Apa? Sok Ijal hingga Pipi dan Sila yang sudah cukup jauh dari mereka melihat ke arahnya. Haha, maaf, ucap Ijal dan Parel memutar bola matanya dengan jengah. Kenapa kau terlihat sok sekali? Tanya Parel meledek. Bukankah manajer galak itu punya hubungan dengan Dokter Gibran? Bisik Ijal. Dalam hal saingan cinta itu pasti ada. Aku yakin ada sesuatu di antara mereka. Gumam Parel mengingat karakter Ariel yang selalu punya berbagai cara untuk mendapatkan apa yang ia mau. Ijal yang mengingat Gibran malah iba karena tahu pria itu tidak akan menang melawan saingan cintanya seperti Ariel maupun Parel. Apa menariknya manajer galak itu? Aku heran dengan selera mereka yang suka perempuan galak sementara Sila gadis barbar. Batin Ijal yang membandingkan Sila dan Pipi itu satu frekuensi cuma beda karakter saja. Ijal memang mengagumi Sila tapi semenjak berteman dekat dengan Parel, ia menjaga dirinya untuk tidak terlalu berlebihan pada kekasih temannya itu. Bisa berhenti kalian? Bentak Ariel. Namun hanya sekejap mereka kembali berbicara lagi meminta Ariel untuk memilih satu di antara mereka. Jika tidak, mereka tidak akan berhenti mengganggu Ariel setiap hari. Ariel benci perempuan agresif, tidak suka perempuan barbar, tidak tertarik dengan wanita yang suka membuat kekacauan. Untuk menarik perhatiannya, sungguh Ariel tidak suka tipikal wanita seperti itu.
Tuan, bagaimana ini? Tanya Nando yang juga menyerah berdiri dengan penampilan kacaunya. Baju Nando sudah penuh bekas lipstik di mana-mana. Ariel juga tidak bisa berbuat apa-apa pada wanita-wanita yang demo meminta Ariel memilih mereka, malah mengancam akan membuat kekacauan jika Ariel tak membiarkan mereka masuk. Memang 25 wanita karir dan seksi itu tidak berani menyentuh Ariel, tapi berani masuk ke ruangan Ariel dan itu membuat Ariel cukup stres dengan situasinya. Farel, Ijal, Sila dan Pipi tiba di ruangan Ariel yang terlihat pusing dengan tingkah wanita-wanita karir yang kini dibujuk oleh Nando. Pak, Keke Sila. Ariel melihat ke Sila di mana Sila tengah merangkul Pipi yang melihat ke arah wanita-wanita seksi di sofa ruangan Ariel. Kamu datang? Ariel bangkit dari duduknya dan berjalan ke arah Pipi. Sila didorong oleh Ariel hingga masuk ke pelukan Farel. Farel hendak marah tapi Sila yang tertawa mencegahnya. Pipi membelalak saat Ariel memeluknya hingga situasi jadi hening. Akhirnya kamu datang juga, Pi. Ujar Nando merasa lega penyelamatnya datang. Ijal membuka mulutnya melihat secara langsung Ariel memeluk manajernya Sila. Ayo ikut aku. Ajak Ariel mengabaikan semua orang membawa Pipi yang celingukan pasrah ditarik Ariel. Situasi mulai meribut hingga Ijal, Farel dan Sila mulai turun tangan membantu Nando yang sudah penuh dengan bekas lipstik di wajahnya. Dasar wanita jalang, kalian pikir Tuan Ariel akan menyukai salah satu dari kalian? Aku saja jijik apalagi Tuan Ariel. Batin Nando mengambil tisu dan mengelap wajahnya yang penuh dengan lipstik. Mereka meninggalkan kekacauan ini. Dasar Pak Ariel menyebalkan. Kesal Sila yang tumbang di sofa. Farel membukakan air minum dan memberikannya ke Sila, yang langsung diteguk habis oleh Sila. Aku merasa Tuan Ariel lebih populer dari Farel, Keke Ijal. Farel menatap tajam ke Ijal yang bersiul pelan seolah tak terjadi apa-apa. Tuan Ariel kan masih jomblo, jadi wajar banyak wanita yang menggila sedangkan Tuan Farel sudah memiliki Nona Sila yang sangat diakui Indonesia kecantikannya. Mana mungkin mereka berani membandingkan diri dengan Nona Sila? Jawab Nando. Iya juga, jawab Ijal mengakui. Diamlah kalian, apa kalian tidak lelah setelah mengusir mereka semua? Kesal Sila yang pusing dengan ocehan Nando dan Ijal.